bangun datar. Tuh. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu pengertian bangun datar. Nanti kita akan membahas macam-macam bangun datar, ciri-cirinya, serta sifat-sifatnya. Nah, jadi pada materi bangun datar ini kita akan membahas yang tadi Ibu sebutkan. Nah, jadi mohon Ananda simak video yang akan penjelasan yang akan Ibu berikan nanti. Tolong Ananda pahami dan lihat agar Ananda bisa mengerti. Dan kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan di bagian mananya. Jadi jangan hanya cuman melihat sekilas saja. Nanti diputar, cuman nggak fokus gitu. Jadi Anda harus fokus ya mendengar videonya. Jangan sambil mengerjakan hal yang lain. Jadi jangan sampai fokusnya tuh terpecah ya. Jadi saat menonton video tuh fokus, saat belajar-belajar. Jadi gunakan HP-nya tuh untuk menonton video pembelajaran, dan jika tidak mengerti dengan video, ada yang tidak paham juga bisa mencari dari video-video lain, kan banyak tuh. Nah, jadi mana tahu kalian mengertinya di video yang lain gitu. Jadi simak ya videonya dengan baik. Nanti akan Ibu share link videonya. Juga merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi, sehingga bangun datar sering disebut sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Nah, jadi itu ya pengertian dari bangun datar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bangun datar. Nah, apa sih macam-macam bangun datar? Nah, di sini ada berapa macam? Bisa kita lihat. Yang pertama ada persegi. Dan yang kedua ada persegi panjang. Dan yang ketiga ada segitiga. Yang keempat ada jejar genjang. Yang kelima ada trapesium. Yang keenam ada belah ketupat. Yang ketujuh ada layang-layang. Dan yang terakhir ada lingkaran. Jadi, macam-macam bangun datar itu ada 8. Nah, bisa kita lihat di slide yang Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian, macam-macam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar. Yang pertama, ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar persegi. Apa? Ciri-cirinya, persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang, itu dinamakan persegi. Nah, sifat-sifatnya, untuk sifat-sifatnya, yang pertama, mempunyai sisi yang sama panjang. Yang kedua, mempunyai 4 sudut siku-siku. Yang ketiga, mempunyai 2 diagonal sama panjang yang saling tegak lurus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat dan persegi panjang. Yang kedua yaitu persegi panjang. Apa ciri-cirinya? Nah, segi 4 bersisi lurus. Yang keempat sudutnya siku-siku dinamakan persegi panjang. Yang keempat siku-sikunya lurus, bersisi lurus, segi 4. Nah, untuk sifatnya,
Yang pertama, mempunyai 4 sisi terdiri dari 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Nah, jadi dia kedua memiliki 4 sudut siku-siku. Dan yang ketiga memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Nah, yang ketiga ada segitiga. Nah, sifat umumnya segitiga itu mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Nah, jadi segitiga ini ada beberapa. Jadi kita bisa melihat itu dari sudut pandang dari komponen sudutnya. Nah, jika salah satu besar sudutnya 90 derajat, itu dinamakan segitiga siku-siku. Nah, jika salah satu besar sudutnya itu kurang dari lebih dari 90 derajat, itu disebut dengan sudut tumpul. Nah, dan jika sudutnya itu besarnya kurang dari 60 derajat, itu disebut segitiga lancip. Nah, tadi kan dari sudut pandangnya. Nah, sekarang itu dari ciri-ciri panjang sisinya. Nah, jika 2 sisinya sama panjang, dinamakan segitiga sama kaki. Nah, jika 3 sisinya panjang, itu dinamakan segitiga sama sisi. Jika tidak ada sisi yang sama, dinamakan segitiga sembarang. Nah, itulah untuk segitiga. Tadi udah yang keberapa? Yang ketiga. Dan sekarang untuk yang keempat. Itu ada jajar genjang. Ciri-cirinya bisa kita lihat. Sisi-sisi berhadapan sejajar, sudut yang berhadapan sama besar. Nah, untuk sifatnya, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar. Nah, yang kelima ini ada trapesium. Ciri-cirinya mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Nah, untuk sifatnya memiliki 4 sisi, 2 sisi diantaranya sejajar, dan memiliki 4 sudut. Nah, selanjutnya yang keberapa? Yang ke-6, yaitu belah ketupat. Apa ya ciri-ciri belah ketupat? Nah, sisi-sisi yang berhadapan sama dan sejajar. Keempat sisinya sama panjang. Serta sudut yang berhadapan sama besar dan dia itu tidak siku-siku. Nah, sifat untuk belah ketupatnya memiliki 4 sisi sama panjang, memiliki 4 sudut, 2 sudut yang berhadapan sama, dan yang ketiga memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus. Dan yang ke-7 yaitu ada layang-layang. Nah, apa ciri-cirinya? Yaitu mempunyai 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang dan sepasang sudut yang berhadapan sama besarnya. Nah, untuk sifat-sifatnya memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi sama panjang. Kita memiliki 4 sudut, 2 sudut yang berhadapan sama. Nah, dia tuh memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, sekarang udah sifat dan ciri-ciri yang ketujuh ya, layang-layang, dan yang terakhir yaitu lingkaran. Oke. Nah, ciri-cirinya lingkaran hanya mempunyai satu sisi. Nah, sifat-sifatnya memiliki titik pusat. Nah, kedua, panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Dan yang terakhir, bentuknya selalu sama. Yang membedakannya lingkaran satu dan lingkaran yang lainnya adalah besarnya. Oke. Baiklah.
Hanya itu kiranya yang bisa Ibu sampaikan tentang materi hari ini, yaitu bangun datar. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sekiranya Ibu berharap Ananda semua paham dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, dan Ananda tahu bahwa bangun datar itu apa, dan macam-macamnya tadi ada 8 ya. Nah, jangan sampai lupa. Nanti ditanya, apa bangun datar itu apa aja, jangan sampai lupa. Nah, terus dan yang 8 tadi itu dia mempunyai ciri-ciri serta sifat-sifatnya. Nah, jadi jika Anda masih belum paham, bisa kita diskusikan tadi seperti yang Ibu jelaskan di awal, kita diskusikan di grup. Dan jika memang belum paham juga, Ananda bisa melihat video dari sumber lain, mana mungkin Ananda lebih paham, mungkin cara Ibu atau Ibu yang salah dalam menyampaikan, Ananda bisa bandingkan yang mana saja yang mengerti. Yang penting Ananda paham tentang materi bangun datar, bukan hanya dari Ibu aja, enggak gitu. Cuman Ananda lebih alangkah baiknya Ananda tuh mencari sumber sebanyak-banyaknya sehingga Ananda tentunya lebih banyak penguasaan materi Ananda ya. Jadi harapan Ibu sekian, dan harap maklum juga tadi kalau ada kesalahan, namanya juga online ya, keterbatasan waktu serta banyak keterbatasannya ya, dalam menyampaikan materi saja terbatas gitu waktunya. Baiklah, hanya sekian Ibu sampaikan hari ini tentang materi bangun datar. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.